Brigade Al-Qassam merudal Yerusalem balas dendam serangan Israel di Masjidil Aqsa. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas di Gaza, Palestina, mengakui telah menembakkan 7 rudal ke Yerusalem yang telah dijadikan ibu kota Israel itu. Kelompok itu mengatakan serangannya sebagai balas dendam atas serangan Israel di Masjidil Aqsa. Brigade Al-Qassam melancarkan serangan rudal ke musuh di Yerusalem yang diduduki sebagai tanggapan atas kejahatan dan juga agresi terhadap kota suci, serta penganiayaan terhadap orang-orang kami di Sheikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, kata juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah, pada Selasa 11 Mei 2021. Dia juga mengultimatum Israel untuk menarik semua pasukannya dari area Masjidil Aqsa dan juga Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur paling lambat pukul 6 sore nanti. Militer Israel mengkonfirmasi ada 7 proyektil asal Gaza yang ditembakkan ke Yerusalem. Sekedar diketahui, Brigade Izzuddin Al-Qassam menjadi pasukan utama Hamas saat perang dengan Israel pada tahun 2014 lalu. Serangan 7 rudal di Yerusalem tersebut nyaris bersama dengan serangan ratusan roket dan mortir asal Gaza terhadap sejumlah kota di Israel Selatan. Dalam beberapa hari ke depan, Hamas akan merasakan lengan pancak tentara Israel, ungkapnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Benny Gantz memberi isyarat bahwa militernya akan meluncurkan perang besar-besaran sebagai respon atas serangan ratusan roket dari Gaza tersebut. Di sisi lain, menurut militer Zionis, ada lebih dari 150 roket dan mortir yang ditembakkan dari Gaza ke kota-kota Israel di dekat perbatasan Gaza. Sebagian besar serangan menargetkan Ashkelon dan juga Sderot. Sistem pertahanan rudal Iron Dome terpantau sibuk. Komunitas yang lebih kecil di wilayah Sha'ar HaNegev di Israel Selatan juga ikut diserang. Sementara itu, kelompok Muslim Amerika Serikat kecam aksi kekerasan Israel terhadap Palestina. Kelompok Muslim di Amerika mengecam keras aksi kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan warga Palestina terluka pada Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah pernyataan, Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat mengecam penyerangan yang terjadi di malam hari. Melansir Anadolu Agency, USCMO juga mengecam penodaan Masjid Al-Aqsa oleh pasukan Israel dan penembakan granat kejut pada jemaah yang melakukan sholat. USCMO adalah koalisi terbesar dari organisasi Muslim nasional, regional, dan lokal serta institusi Islam. Organisasi tersebut mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kongres untuk menghentikan dukungan keuangannya bagi pemerintah dan institusi Israel terkait kejahatan nyata terhadap kemanusiaan. Terpisah, Dewan Hubungan Amerika Islam pada Sabtu 8 Mei 2021 mendesak media dan jurnalis untuk berhenti menyebut serangan Israel terhadap Palestina sebagai bentrokan. Nihat Awad, Direktur Eksekutif Cair, dan keluarganya berasal dari Palestina mengatakan, orang-orang Muslim dan Kristen di Palestina melanjutkan perjuangan mereka untuk melawan sistem pembersihan dan apartheid yang sedang berlangsung. Warga Palestina dalam beberapa hari terakhir telah memprotes solidaritas dengan penduduk di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki di tengah serangan oleh polisi Israel.
Protes itu terjadi ketika Pengadilan Pusat Israel di Yerusalem Timur menyetujui keputusan untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel pada awal tahun ini. Polisi Israel berusaha membubarkan jemaah di dalam komplek Masjid Al-Aqsa Jumat malam menggunakan granat setrum dan bom gas. Wanita juga menjadi sasaran pasukan Israel menurut saksi mata. Sekitar 205 warga Palestina terluka dalam bentrokan itu menurut Bulan Sabit Merah Palestina. Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu Temple Mount, mengklaim itu adalah situs dari 2 kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel 1967. Mereka mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Dilansir Tribun News dari Al Jazeera, berikut bagaimana negara dan komunitas internasional sejauh ini bereaksi terhadap peristiwa di Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah. Kantor Hak Asasi PBB mendesak Israel untuk membatalkan penggusuran paksa dan memperingatkan tindakannya bisa menjadi kejahatan perang. Kami ingin menekankan bahwa Yerusalem Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diduduki di mana hukum humaniter internasional berlaku, kata juru bicara Rupert Colville. Kekuatan pendudukan tidak dapat menyita properti pribadi di wilayah pendudukan. Ia menegaskan, memindahkan penduduk sipil ke wilayah pendudukan adalah ilegal di bawah hukum internasional dan mungkin merupakan kejahatan perang. Qatar mengutuk polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan serangan terhadap jemaah. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan itu adalah provokasi terhadap perasaan jutaan Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran berat hak asasi manusia dan kesepakatan internasional. Qatar mendesak komunitas internasional untuk bekerja mengakhiri agresi berulang Israel terhadap Palestina dan Al-Aqsa. Ia menegaskan kembali dukungannya untuk perjuangan Palestina dan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. Turki mengkritik Israel dan menuduhnya melepaskan teror pada warga Palestina setelah polisi Israel menembakkan peluru berlapis karet dan granat kejut. Beberapa pejabat Turki mengkritik Israel dan menyerukan negara lain untuk menyuarakan kecaman. Sementara pernyataan Kementerian Luar Negeri mendesak Israel untuk segera mengakhiri sikap provokatif dan permusuhannya dan bertindak dengan alasan malu pada Israel dan mereka yang tetap diam dalam menghadapi serangan yang memalukan, kata juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin. Kami meminta semua orang untuk melawan kebijakan pendudukan dan agresi negara apartheid ini. Direktur Komunikasi Turki, Fatrettin Altun mengatakan kepada televisi pemerintah Israel melanggar hak asasi manusia dan akan membayar harganya. Ketika partai-partai oposisi menggemakan kecapan pemerintahan dalam tanda persatuan yang jarang terjadi.